Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pendidikan agama Islam untuk kelas 7, yaitu materi di bab pertama tentang iman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Iman kepada Allah melalui Asmaul Husna itu bisa digambarkan pertama dalam sebuah peta konsep, yaitu kita lihat tentang pengertian dari iman kepada Allah, kemudian Asmaul Husna, yang mana pada bab ini kita akan membahas 4 diantaranya dari Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir, yang mana pada pembelajaran secara keseluruhan kita ditugaskan untuk membaca, memahami, dan berperilaku yang menunjukkan kepada cerminan dari Asmaul Husna. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya pertama itu membahas tentang iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu berarti, iman menurut bahasa adalah percaya atau yakin, sedangkan menurut istilah, iman adalah sikap hati dengan penuh keyakinan tanpa keraguan sedikit pun membenarkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat-sifat yang dimiliki. Iman meliputi keyakinan hati, pernyataan lisan, dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, setelah kita meyakini dengan hati, kemudian dinyatakan dengan lisan, kemudian dilakukan dengan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa kita harus mengimani Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah itu ada. Allah itu wujud. Apa itu tandanya? Kehidupan alam ini dengan seluruh isinya merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala ada dan mengatur semua makhluk hidup. Ya. Kemudian, kenapa kita harus memahami tentang iman kepada Allah melalui Asmaul Husna? Ini merupakan bentuk pemahaman secara lebih mendalam bahwa ketika ada sebuah peribahasa tak kenal maka ta'aruf, ya. Di sini kita dianjurkan untuk lebih mengenal Allah melalui asma-asmanya. Di antaranya adalah Asmaul Husna itu merupakan berdasarkan artinya itu berarti nama-nama Allah yang baik. Sementara menurut istilah, Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik yang indah milik Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti maha sempurnaannya yang berjumlah 99 nama. Pada kesempatan kali ini kita hanya membahas 4 saja. Di antaranya yang pertama adalah Al-Alim. Al-Alim berarti maha mengetahui atau maha memiliki ilmu. Artinya yang lebih mengetahui, yang lebih memiliki ilmu. Kemudian Al-Alim artinya mengetahui atau memiliki ilmu. Dengan pengetahuan yang tiada batas, Allah bebas memberikan ilmu kepada hamba-hambanya yang mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Pengetahuan semua makhluk adalah bersumber dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Al-Khabir. Al-Khabir artinya maha teliti. Ya. Kemudian Al-Khabir ini Allah dalam sifat Al-Khabir, dalam asma Al-Khabir ini artinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apapun yang dikandung dalam hati dan pikiran untuk meneladani nama-nama Al-Khabir ini adalah dengan berbaik sangka kepada Allah dan sesama. Kemudian asma yang selanjutnya adalah As-Sami.
yang berarti Maha mendengar. Allah Maha mendengar segala sesuatu yang ada sekalipun pelan suaranya. Jangankan yang ada, yang terlihat, yang terdengar. Allah mengetahui apapun yang walaupun itu hanya kita ucapkan dalam hati kita masing-masing. Allah mendengar tanpa perantara daun telinga, baik yang didengarnya itu bunyi suara, warna maupun benda. Yang terakhir adalah Al-Basir. Al-Basir berarti Allah Maha melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu yang ada di alam, baik yang tampak maupun tersembunyi, lahir ataupun batin. Tidak ada satupun yang terlepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anakku sekalian, dari pembahasan di atas kita dapat mengambil beberapa hikmah tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Yang pertama, lahirnya potensi tauhid, artinya kita lebih meyakini bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu esa, dan bahwa Allah itu maha segalanya. Kemudian yang kedua, melahirkan sikap baik sangka, tabah, dan tawakal. Berbaik sangka atau dalam istilah husnuzon, khususnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tabah menghadapi segala cobaan, dan tawakal ketika setelah melaksanakan tugas yang Allah berikan kepada kita. Yang terakhir adalah terhindar dari akhlak tercela dan kemusyrikan. Maka ketika kita mengambil hikmah dari pembelajaran ini, kita harus mencerminkan beberapa perilaku tentang ketaatan kepada Allah melalui Asmaul Husna, yaitu dengan memahami Asmaul Husna, maka diri kita harus sadar untuk berbuat benar dan jujur dalam segala hal, karena apa yang kita lakukan semua akan dilihat dan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikian yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.